Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di rumah Bui ini yang keberapa kalinya kita kesini? Ketiga kalinya, Masya Allah, 3 kalinya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi yang hidup, mengampuni yang mati, dan mematikan kita di atas husnul khatimah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah, kenapa kok kita perlu membahas tentang tanda-tanda kiamat? Di antara rukun iman itu adalah antu'mina bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Yang kita semua insya Allah sudah pada maklum bahwa kelak akan ada surga dan neraka. Tapi proses menuju ke sana itu tentunya bermula dengan hancurnya alam semesta ini. Dunia yang menggoda. Kalau Anda duduk di sini, Anda dapat melihat gelas-gelas yang dibikin cantik ya. Sampai yang namanya tempat tisu itu dibikin begitu menarik. Lalu kalau Anda lihat meja makan, Masya Allah, dengan berbagai pernak-pernik yang ada di atas, di sampingnya, ini menunjukkan bahwa dunia ini menggoda, tapi semua bakal hancur. Sehingga keimanan dengan hari akhir ini adalah motivator yang sangat kuat agar kita mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia. Kebanyakan kita itu nggak siap mati. Sampai ada seorang khalifah yang bertanya kepada salah seorang alim ulama, menanyakan kepadanya, malana nakrahul maut. Kenapa kita ini kok nggak suka sama kematian? Apa kata alim ulama ini? Penyebab kalian nggak suka dengan kematian, amartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Masalahnya kalian itu memakmurkan dunia kalian. Tadi dengan segala pernik-perniknya, rumah itu jadi bikin orang kerasan, bikin orang betah, nggak kepingin kemana-mana. Sedangkan akhirat kalian rusak. Dan secara manusiawi, orang itu nggak mau pindah dari rumah yang bagus ke rumah yang jelek. Coba disuruh pindah dari rumah yang jelek ke rumah yang bagus, Masya Allah. Jadi masalahnya kebanyakan kita itu memang lupa memakmurkan akhirat, sibuk memakmurkan dunia. Kalau urusan akhirat itu kita kadangkala alladzi fi, kata orang Arab itu. Ya secukupnya lah. Kalau urusan akhirat, bicara kursinya, ya yang penting bisa buat duduk. Tapi kalau di dunia kita kepingin kursi yang bisa mijet. Duduk itu bisa dipijet. Masya Allah. Maka disinilah kita perlu melihat tanda-tanda kiamat, bahwasanya Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita, dan itu semakin dekat. Ya kalau bicara semakin dekat berarti kita harus segera bersiap-siap. Mungkin kalau ada pengumuman di airport dikatakan jurusan Jember. Kalau ada pesawat Juanda Jember, maka diumumkan mereka segera boarding. Apa yang dilakukan orang yang sudah dapat pengumuman boarding?
dia akan ambil tasnya, dia akan bawa tiketnya, dia akan keluarkan tanda pengenalnya, kemudian dia akan ikut antri. Sudah, kenapa? Mau berangkat saya ini. Dan sejatinya kita semua sudah berada di antrian. Tapi banyak di antara kita nggak sadar. Maka terkadang pesawatnya berangkat, dia ketinggalan. Ahibati fillah, ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW, waktu itu dalam rupa manusia, Jibril bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, atau akhbirni mata sa'ah, kabarkan kepada aku kapan kiamat itu terjadi. Apa jawab Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama nggak ngerti, nggak ada yang tahu. Jibril nggak tahu kapan kiamat. Makanya kalau sekarang ada orang-orang yang meramal kiamat, ya, sampai beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan kiamat 2012, atau ya umur dunia ini cuma 1500 tahun, bentar lagi sudah akan hancur. Maka sampaikan kepadanya ucapan Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Nabi aja nggak tahu, Jibril juga nggak tahu. Oleh karena itu kemudian Jibril bertanya, fa'akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada aku tanda-tanda kiamat itu apa, supaya kalau kita melihat, kita jadi lebih mempersiapkan diri. Kita semakin yakin akan dekatnya kiamat. Baik, ana akan membaca sebuah buku, ya, beberapa poin penting, ya. Buku ini judulnya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ini Syekh Abdullah Al-Ghufaili. Beliau dosen akidah di Universitas Islam Madinah. Tanda yang pertama yang disebutkan adalah bi'tsatur Rasul, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tanda kiamat yang pertama itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Di banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus bersama dengan bangkitnya kiamat itu seperti ini. Beliau menunjukkan dengan kedua jari. Apakah jaraknya itu antara jari tengah dengan jari telunjuk ini? Yang ada jarak, ya, sedikit, ya. Atau jarak yang di antara keduanya. Tapi manapun ini menunjukkan akan dekatnya kiamat. Baik. Berapa tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus? Nah, Kakak, berapa tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus? Sekarang tahun berapa? 1443. Baik, pertanyaannya, berapa tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus? Ditambah berapa ini? Tambah berapa? Nabi sebelum hijrah berapa tahun di Mekah? 13 tahun. 13 tahun. Berarti 13 tahun tambah 43. 56. Iya. 1456 tahun yang lalu Nabi sudah menyebutkan, aku dengan kiamat itu seperti ini. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Maka akan semakin dekat kiamat itu. Kemudian tanda yang kedua, terbelahnya rembulan. Rembulan yang kalau di malam purnama kita melihat bulat, Masya Allah, itu ternyata pernah terbelah menjadi dua.
Berdasarkan firman Allah di surat Al-Qamar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Telah mendekat kiamat dan bulan itu terbelah. Jadi orang-orang Quraisy melihat. Jadi orang itu kadangkala memang mencari kebenaran. Tapi ada orang yang mencari pembenaran. Ketika orang-orang musyrikin minta tanda, bukti bahwa Nabi Muhammad alaihissalam adalah utusan Allah. Bulan itu dibelah jadi dua. Sampai berada ada gunung Jabal Qayqar atau Jabal yang lainnya, itu berada di antara dua bulan ini. Apa kata orang-orang musyrikin? Wa yaqulu sihrun mustamir. Sihir ini. Seperti yang diucapkan sama Fir'aun ketika melihat tongkatnya Nabi Musa berubah. Oh, sihir ini, kata dia. Datangkan penyihir-penyihir. Adu sihirnya. Diadu sihirnya. Tukang sihirnya masuk Islam. Fir'aunnya tetap gak masuk Islam. Kenapa? Karena memang mencari pembenaran. Maka kita perlu melihat hati kita ini. Kita ini mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Artinya kita mau membenarkan yang kita yakini. Kita yakini sihir, kita datangkan tukang sihir lah. Dan ahibati fillah, para ulama menyebutkan Al-Qadhi Iyad berkaitan dengan terbelahnya rembulan ini. Dia mengatakan insyiqaqul qamar min ummahati mu'jizati nabiyina Muhammad SAW. Jadi terbelahnya rembulan itu salah satu mukjizat terbesar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh banyak para sahabat dan sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Walaupun tetap akan ada yang mengingkarinya. Secara akal, mungkinkah rembulan terbelah? Mungkin, jemaah. Kenapa nggak mungkin? Ini buat orang yang beriman dengan adanya Tuhan. Maka kita akan beriman dengan apa yang telah terjadi. Baik, selesai. Tanda yang ketiga. Jadi tanda kiamat itu afwan, ada yang besar, ada yang kecil. Tanda-tanda yang besar itu, kalau sudah muncul satu, itu seperti kita tahu tasbih. Kalau kelepas ikatannya, itu brodol. Artinya langsung kiamat setelah itu. Nggak lama lagi kiamat. Tapi kalau tanda-tanda kecil ini, ya nggak tahu kita kapan. Tanda yang ketiga itu akan ada api dari negeri Hijaz yang besarnya api itu dapat menerangi leher-leher onta di Busra. Busra itu dekat Damaskus. Jadi apinya ada di Medina atau antara Medina dengan Mekah, tapi Damaskus sana bisa terang di malam hari dengan cahaya api itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta takhruja narun min ardil Hijaz, sampai muncul api dari negeri Hijaz, tudi'u minha atau tudi'u anaqul ibili bi Busra. Leher-leher onta di Busra itu terang di malam hari dengan cahaya api ini. Dan ternyata itu sudah pernah terjadi. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kejadian itu kata Imam Nawawi, kharajat fi zamanina. Api itu keluar di masa kami. Artinya Imam Nawawi masih hidup ketika api itu terjadi. Kapan? Sanata arba'in wa khamsin wa sittamiyah. Tahun
654. Tahun 654 Hijriah. Masehinya berapa jemaah? Tahun berapa? 1100-an. 1100-an kira-kira. Kata Imam Nawawi, keluar api di Hijaz, wa kanat naran azimatan jiddan. Jadi ternyata apinya itu adalah lava gunung Merapi. Besar sekali, disebutkan dekat dengan Madinah. Dan disebutkan bahwasanya orang-orang yang menghadiri di kota Madinah melihat dengan nyata api tersebut, dan orang-orang yang ada di Syam mereka merasakan keberadaan api itu di malam hari. Mereka tidak melihat apinya, tapi cahaya api itu menerangi Syam. 1 bulan. Bayangin. Jadi kalau kita melihat informasi yang disampaikan Nabi SAW itu menambah kita beriman. Ketika kita lihat, ya Allah, ini seperti yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Ini berbeda dengan api. Nanti ada juga tanda kiamat itu, tanda kiamat yang besar itu, api yang menggiring manusia. Jadi subhanallah, ada api yang menyebabkan manusia itu semuanya berangkat ke Syam. Jadi ketika orang-orang itu capek tidur, api itu berhenti ya, hidup gitu api itu. Nanti ketika mereka sudah seger, api itu menggiring mereka. Nanti berapa hari mereka akan berapa jam mereka capek, berhenti api itu. Ini berbeda dengan api ini. Kalau api itu nanti salah satu tanda kiamat besar. Tapi yang disebutkan sama Nabi SAW ini sudah pernah terjadi pada tahun 654 Hijri. Kemudian tanda yang ketiga, fitnah. Banyaknya fitnah-fitnah. Kita dapat melihat di masa Rasulullah SAW. Tenang orang itu hidup ya. Setelah meninggalnya Nabi SAW. Tapi setelah itu terjadi fitnah di masanya Abu Bakar. Banyak orang-orang yang murtad. Kemudian setelah itu di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah meninggalnya Umar, munculnya fitnahnya Khawarij. Nanti munculnya fitnahnya Syiah. Dan sampai hari ini fitnah itu terus berkembang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, ini hadis Anas bin Malik. Ada orang-orang ketika kejadian fitnah di kota Madinah, datang orang-orang menjumpai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bukan cuma di Madinah fitnah itu, fitnahnya Hajjaj bin Yusuf yang ada di Irak, di Kufah. Mereka mengeluh atas pemerintahan Hajjaj bin Yusuf ini. Jadi hakim yang zalim. Apa kata Anas bin Malik? Mengatakan kepada mereka, isbiru, sabar kalian. Menghadapi fitnah pemimpin yang zalim, sabar kalian. Bayangkan di situ ada sahabat. Dan kezaliman Hajjaj ini sudah ngawur. Ulama-ulama dibunuh sama Hajjaj. Tapi Anas bin Malik mengatakan, isbiru, sabar kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Subhanallah jemaah. Ini menakutkan ya. Kalau kita lihat, berarti masa yang ke depan ini akan lebih buruk dari yang sekarang. Akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum. Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Ini kata Anas, sami'tuhu min nabiyukum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hadis ini dari nabi kalian. Beliau juga menyebutkan, badiru bil amal. Segera kalian beramal.
Sebelum fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan. Orang itu paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya udah kafir. Itu terjadi. Dan di masa sekarang fitnah ini semakin dahsyat sekali. Dulu orang mau berbuat dosa itu masih repot. Orang dulu mau membaca bacaan-bacaan yang menyimpang itu sulit. Sekarang dengan mudahnya orang itu membaca pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Makanya ada anak-anak muda sekarang sudah nggak sholat bukan karena males ya, tapi karena merasa nggak perlu sholat. Berapa banyak anak-anak yang sekolah di perguruan tinggi Islam tapi Islamophobia. Gimana nih sekolah di perguruan tinggi Islam tapi Islamophobia? Terjadi seperti itu di masa sekarang ini. Anak yang nggak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, sampai orang tuanya bingung kok bisa. Kemudian kalau kita ngelihat jamaah, anak kemarin membaca tentang LGBT. Bagaimana paus itu di demo lah dengan uskup-uskup yang ada di Jerman. Karena mereka meminta supaya LGBT dilegalkan. Supaya pendeta-pendeta itu bisa kawin sesama jenis. Bayangin. Ini mereka menuntut kepada paus. Sampai di agama mereka pun fitnahnya semakin gak karu-karuan. Dan di agama kita muncul tokoh-tokoh agama yang membawa bendera ilmuwan Islam, pemikir Islam. Itu mereka berjuang bagaimana LGBT itu halal. Ini fitnahnya sudah dahsyat sekali. Yang mengatakan LGBT itu boleh karena dia mengatakan ya kalau di masa Nabi Lut itu kan karena ada unsur intimidasi, pemaksaan. Kalau suka sama suka, masa nggak boleh? Itu profesor, doktor yang ngomong kayak gitu. Bayangin. Sampai ngarang buku macam-macam. Ini fitnah yang semakin menakutkan. Orang kalau mengatakan zina itu haram, tapi dia berzina, itu lebih ringan daripada dia mengatakan zina itu halal, tapi dia nggak berzina. Bisa difahami ya? Apa masalahnya? Ini orang berzina, tapi dia tahu zina ini haram, Ustaz. Dosa, Ustaz. Mudah-mudahan anak bertobat, anak kepingin kembali kepada Allah. Tapi ada orang terhormat, anak nggak berzina, tapi zina itu nggak apa-apa. Bagaimana dengan orang yang kedua ini? Keluar dari Islam. Karena dia menghalalkan yang diharamkan sama Allah. Kalau orang pertama karena nafsu dia melakukan itu. Maka berbahaya sekali ketika orang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan fitnah ini semakin menakutkan. Dan terus akan datang. Handphone kita ini akan datang fitnah yang masuk ke semua rumah. Sebagian ulama menyampaikan boleh jadi fitnah itu internet. Dulu dia mengatakan. Sebelum ada handphone, sudah ada internet, itu udah fitnah gitu. Kemudian ternyata ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Dan sebentar lagi, bukan sebentar lagi ya, udah dibuat nih dunia metaverse. Iya. Mereka mau bikin dunia baru yang tanpa aturan lagi, Jam. Tanpa aturan. Sekarang kita masih punya aturan. Upload di YouTube yang tidak sesuai dengan ketentuan dihapus sama mereka. Kita upload sesuatu di Twitter yang tidak sesuai dengan ketentuan, aturan mereka dihapus sama mereka, diblokir sama mereka, ditutup sama mereka. Nanti ada dunia tanpa aturan. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan fitnah yang semakin dahsyat, berarti kita semakin dekat kepada kiamat.
Kemudian tanda-tanda kiamat kecil itu munculnya pendusta-pendusta, dajjal yang mengaku nabi. Jadi orang-orang pendusta yang ngaku nabi. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus saa'ah. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kiamat tidak akan terjadi hatta yub'atsa dajjaluna kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul pendusta-pendusta, penipu-penipu, jumlahnya hampir 30 orang. Semuanya mengaku Rasulullah. Terakhir di Indonesia yang ngaku Rasulullah siapa jamaah? Siapa? Oh, habisnya Lia Eden. Ahmad Musaddiq. Iya. Pernah tahu sama Ahmad Musaddiq? Ahmad Musaddiq itu bukan mengaku nabi, mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul di Indonesia. Ana pernah ke dekatnya Sukabumi salah. Cianjur apa ya? Cianjur mungkin. Nah, itu MUI-nya ngomong, Ustaz, di tempat kita ini ada nabi baru, Ustaz. Nabi Idris. Ada satu kelompok ngaku nabi, Ustaz. Orangnya, pengikutnya banyak, Ustaz. Yang heran itu kok banyak pengikutnya. Kita tahu bagaimana pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Itu banyak sekali. Mereka fanatik, bahkan siap mati untuk Musailamah Al-Kadzdzab. Para sahabat Nabi ketika menumpas Musailamah Al-Kadzdzab dan pasukannya itu, banyak yang meninggal. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dan terus akan muncul, dan yang terakhir dalam hadis lainnya dikatakan hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhum al-a'war al-kadzdzab. Yang terakhir nanti Dajjal. Dajjal yang sebenarnya kalau dikatakan ya. Karena ada Dajjal yang sekedar mereka berdusta, berbohong. Kemudian tanda-tanda kiamat yang lainnya Nabi SAW menyebutkan budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Jadi ini budak, tuannya ini anaknya sendiri. Antalidal amatu rabbataha. Kemudian akan muncul orang-orang Badui yang mereka dulunya tidak beralaskan kaki, mereka telanjang, pengembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kalau kita lihat di Timur Tengah itu jamaah, ya di daerah Emirat ya, kalau kita berangkat mungkin ke Dubai, ke Abu Dhabi, ana itu melihat ada satu daerah itu isinya gedung-gedung tinggi semua. Ana tanya sama teman, siapa yang tinggal di sana? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Jadi mereka tiap kabilah itu bikin bangunan tinggi-tinggi, berlomba-lomba. Tiap kabilah, belum ditempati, Mas. Ini punya kabilah fulan, punya kabilah fulan, kabilah fulan. Subhanallah, yang Nabi sebutkan itu bukan di Indonesia, bukan di Eropa. Nabi menyebutkan tentang orang-orang Arab Badui itu, yang dulu rumahnya adalah tenda-tenda, yang mereka nomaden. Kemudian mereka bikin rumah nggak sembarangan. Mereka bikin yang tinggi-tinggi, yatatawaluna fil bunyan. Mereka panjang-panjangan bangunan. Dan sekarang gedung tertinggi di dunia itu di Eropa apa di Arab? Di Arab. Di Arab. Ahibati fillah, perlu kita ketahui bahwa ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tanda-tanda kiamat itu bukan berkaitan dengan hukum.
Hukumnya nanti ya dengan penjelasan Nabi yang lain. Karena ada yang mengatakan, oh gimana Ustaz, di Mekah itu kok sudah tinggi-tinggian bangunan? Ini kan membuat kiamat semakin dekat gitu loh. Enggak sebenarnya. Kalau orang mau meninggikan bangunan karena ada perlunya, silahkan. Orang mau bikin karena udah tanahnya habis, kita mau bikin bangunan ke atas gitu. Oh tafadhol, nggak ada masalah. Tapi yang berlomba-lomba membuat bangunan untuk berbangga-banggaan, maka itu yang tercela. Tapi kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, orang ninggikan bangunan karena berbangga-banggaan atau karena kebutuhan? Ya karena kebutuhan mereka. Untuk jemaah haji, jemaah umroh. Tapi itu pun tanda-tanda kiamat. Baik, tanda-tanda yang selanjutnya, dicabutnya ilmu, munculnya kebodohan. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna baina yaday sa'ah, di hadapan kiamat itu, la ayyaman yanzilu fihal jahal, akan ada hari-hari yang kebodohan itu turun. Wa yurfa' fihal ilm, bodoh turun, ilmu diangkat. Wa yakthuru fihal haraj, akan banyak pembunuhan sebelum terjadinya kiamat. Kalau kita lihat di masa sekarang ini, siapa yang nggak bisa ceramah? Semua orang bisa ngomong tentang agama. Tinggal taruh handphonenya, berdirikan di mana? Di sini, ngomong sudah dia. Nggak punya background agama, nggak ngomong tentang agama. Berapa banyak kita melihat tokoh-tokoh yang diangkat sama manusia, padahal dia backgroundnya itu umum. Iya, pendidikan umum silakan, nggak ada masalah gitu loh. Tapi ketika orang berpendidikan umum dijadikan tokoh agama, rusak agamanya. Karena ilmu agama ini qala Allah, qala Rasul. Kita berada di masa semua orang bisa ceramah dengan cari di mana saja. Di Google mau ceramah tentang sabar, tulis, dapat, naik mimbar, ceramah sudah dia. Padahal dia tidak punya ilmu. Kalau nanti ditanya sama masyarakat, maka dia akan memberikan fatwa yang tidak sesuai dengan ilmu, karena memang dia nggak berilmu. Maka tolong kita berhati-hati menuntut ilmu. Jangan sembarangan mendengarkan ceramah. Muncul fulan, muncul fulan, muncul fulan. Yang terakhir akan muncul siapa? Dajjal nanti. Kemudian ahibati fillah, di antara tanda kiamat kata Nabi SAW, beliau menceritakan binatang buas itu akan bisa berbicara. Bahkan benda mati itu akan bisa ngomong. Bagaimana cerita Nabi SAW ketika memerangi Yahudi. Nanti sampai batu pohon itu akan memanggil, ya Muslim, ya Muslim. Khalfi Yahudi, belakang kau ada orang Yahudi. Kecuali pohon gharqad. Artinya Nabi menjelaskan. Dan kita percaya loh jemaah. Rasulullah SAW pernah sholat subuh, kemudian dia menceritakan kepada para sahabat sebuah cerita. Bainama rajulun yasuqu baqaratan. Ketika ada seorang yang sedang menggiring seekor sapi betina. Idh rakibaha fadarabaha. Tahu-tahu yang giring ini naik ke sapi betina ini dan dipukul itu sapi supaya jalan. Thumma aqaf. Faqalat, sapi ini ngomong sama orang ini. Inna lam nukhlaq li hadha. Innama khuliqna lil harth. Kita ini diciptakan bukan untuk ditunggangin. Kita diciptakan untuk berujul sawah. Apa bahasa Indonesianya berujul? Membajak sawah. Nah, membajak sawah. Kita diciptakan untuk membajak sawah.
Faqalan nas, sahabat itu yang dengar Nabi cerita ini, mereka heran. Subhanallah, baqarah tatakallam. Subhanallah, sapi bisa bicara. Ya mereka heran. Apa kata Nabi SAW? Fa inni u'minu bihada. Aku beriman dengan cerita ini. Ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku beriman. Abu Bakar juga beriman. Umar juga beriman. Padahal Abu Bakar dan Umar nggak ada di sana. Tapi Nabi memastikan bahwa Abu Bakar beriman dengan cerita ini. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Nabi itu kalau menyampaikan sesuatu pasti wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi melanjutkan ceritanya. Wa bainama rajulun fi ghanamih id adad dhi'b. Ketika seorang sedang mengembalakan kambingnya, tahu-tahu ada serigala yang memangsa dombanya. Ditarik itu satu dombanya. Lalu sama orang ini dikejar, ditarik itu dombanya. Dia selamatkan dari serigala ini. Apa kata serigala ini? Ya hadza istanqadtaha minni. Engkau bisa menyelamatkan dia dari aku. Faman lama wa faman laha yaumas sabu. Gimana nanti pada hari semuanya binatang buas? Siapa yang akan menyelamatkan dia? Yauma la ra'iya lahu ghairi. Pada hari tidak ada yang mengembalakan domba kecuali aku. Akan ada hari jamaah, domba itu siapa yang mengembalakan? Serigala. Manusianya sudah habis. Apa kata orang-orang? Subhanallah, dhi'bun yatakallam. Serigala bisa ngomong. Subhanallah kata mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, Inni uminu bihada, aku beriman dengan cerita ini. Abu Bakar dan Umar juga beriman. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Beliau ceramah di depan para sahabat. Lalu beliau mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai binatang buas itu berbicara kepada manusia. Wa yukallimu rajulu adzabata sauti, dan orang itu ngomong sama ujung tongkatnya. Wa syiraki na'lih, orang itu akan berbicara dengan sandalnya, dengan tali sandalnya. Wa yukhbiruhu fakhudhu bima wa yukhbiruhu fakhidhu bima ahdatsa ahluhu ba'dahu, dan pahanya akan ngasih tahu apa yang dilakukan oleh istrinya setelah dia pergi. Ahibati fillah, mungkinkah semua berbicara? Mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kulit ini akan berbicara. Tapi sebelum kiamat kita akan melihat hal-hal yang aneh. Orang itu akan berbicara. Sekarang kita melihat, kita berbicara dengan benda mati sudah mulai kita bicara. Orang mau menghidupkan mobilnya, ada yang hidup, keren, hidup mobilnya. Artinya manusia aja sudah bisa bikin teknologi yang benda itu bisa berinteraksi dengan dia. Kita mau ke Surabaya pakai Google Map, tahu-tahu belok kanan. Kok ngomong belok kiri, lurus. Kalau ternyata manusia bisa buat teknologi, bagaimana dengan Rabbul Alamin? Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apa sulit bagi Allah untuk membuat binatang berbicara? Tentunya enggak jamaah. Tapi itu akan terjadi. Keanehan-keanehan itu menunjukkan akan dekatnya kiamat. Kemudian di antara tanda kiamat, banyaknya pemutusan silaturahim. Hidup nafsi-nafsi, tidak peduli dengan tetangganya. Munculnya kerusakan-kerusakan. Dan sepertinya ini sudah terjadi.
La taqumus sa'ah hatta yadhhar al-fuhsh wat-tafahush. Tidak akan terjadi kiamat kecuali munculnya kekejian, omongan-omongan kotor, perbuatan-perbuatan mesum. Itu akan muncul, merajalela di mana-mana. Wa qati'atur rahim, akan muncul pemutusan silaturahim. Wa su'ul mujawar, dan sikap yang buruk kepada tetangga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahibati fillah. Kadangkala kita itu udah nggak tahu sama tetangga kita. Tetangganya mati, tetangganya sakit, tetangganya kena COVID, tahu-tahu dikubur. Kita baru tahu sebulan kemudian. Tonggomu mati. Lu kapan mati? Saulan wis. Astagfirullah. Sudah sebulan baru tahu. Ini menunjukkan bahwasanya kita nggak lagi menjaga hubungan baik dengan tetangga. Cerita kawan di Jakarta, anak masih ingat. Dia cerita, anak nginep di rumahnya. Ya Allah Ustaz, anak punya tetangga ini sudah ganti yang ketiga kali, anak nggak tahu Ustaz. Jadi rumahnya udah dijual, dibeli sama orang lain, dijual lagi, dibeli sama orang lain, anak nggak tahu sama tetangga anak. Maka kita perlu memperbaiki hubungan ini. Bukan berarti hal ini melegalkan kita berbuat buruk kepada tetangga. Bukan sudah mau kiamat Ustaz. Enggak, kita tetap perlu berbuat baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, jangan mengganggu tetangganya. Kemudian bicara silaturahim, tolong yang punya masalah sama kakaknya, sama adiknya, sama keluarganya, tolong diperbaiki. Sama keponakannya, sama pamannya tidak bertegur sapa, la yadkhulul jannah qati. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Nggak masuk surga. Kita kadang-kala pateng sembayangi, sodakohnya banyak, tapi gara-gara kita memutuskan silaturahim, pintu surga tertutup buat kita jamaah. Ahibati fillah. Ada seorang syekh cerita, ini terakhir sudah. Atau anak iya. Nanti akan anak tambah satu lagi untuk tanda kiamat. Baik. Ada satu cerita yang sangat menginspirasi sekali ya. Syekh ini cerita, ada seorang kakak beradik, udah meninggal orang tuanya, ibunya masih hidup. Suatu hari ibunya ngomong sama anaknya, "Nak, engkau berangkat ke tempat kakakmu, engkau antarkan ini." "Aduh lah bu, dah usah lah bu, ini itu biar orang lain suruh nganter." Ibunya nyuruh dia nganter. Akhirnya sang anak ini nganterkan dengan terpaksa. Dia lagi mau habis main bola kalau nggak salah. Dia main bola dulu baru ke rumah kakaknya. Ketika dia datang ke rumah kakaknya, kakaknya itu seneng banget adiknya ini datang. Kata kakak, "Ya Allah dek, aku kangen banget sama engkau dek. Engkau nggak pernah datang," kata dia, "ini itu. Kayak aku tak sibuk kayak ini, ayolah dek, minum apa? Minum teh dulu, masuk ke rumah ini itu." Akhirnya masuk nih adiknya, masuk ke rumah kakaknya. Kemudian suami kakaknya ini telepon sama iparnya ini, "Ya Allah makasih banyak ya engkau datang ke rumah kakakmu ini itu." Seneng banget ya. Jadi kadang-kala kita lupa bahwa ziarah kita ke rumah kerabat kita itu membawa kebahagiaan buat mereka. Kadang-kala kita ke rumah sohib kita, iya. Ke rumah rekan kerja kita, iya. Ke rumah saudara kita hampir nggak pernah. Terus kadang-kala ada juga masalah yang mengatakan, "Loh iya kan yang kecil saat datang kepada yang besar." Nggak harus ya ma. Bicara silaturahim ini, kata Nabi SAW, "Laisal wasil bil mukafi." Orang yang menyambung rahim itu bukan yang balas-balasan, bukan loh. Kalau balas-balasan memang sudah nyambung rahimnya.
Tapi yang disebut al-wasil, orang yang pandai menyambung rahimnya, yang akan diluaskan rizkinya, yang akan dipanjangkan umurnya. Siapa dia? Alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang kalau rahimnya diputuskan, dia nyambung rahimnya. Dia nyambung gitu. Ada seorang adik yang nggak pernah ke kakaknya, kakaknya datang dulu nggak apa-apa. Ada seorang paman sama keponakannya nggak pernah datang. Ya Ustaz, ya keponakan lah yang datang kepada paman. Memang seharusnya seperti itu. Tapi karena kita ingin fadilah, kita ingin mendapatkan karunia dari Allah, kita yang mulai. Kita akan mendapatkan fadilah lebih besar. Maka tolong hal ini diperhatikan. Tetangga kita, tolong kalau punya rezeki, masak, bagikan sama tetangganya. Di desa masih ada jemaah. Walaupun di desa itu kadang-kala pembagian kue itu karena ada acara gitu. Ada selamatan, ada ini, itu, baru mereka berbagi. Kita nggak perlu nunggu acara seperti itu. Kita punya rezeki, kita suruh orang rumah masak, bungkus, kirimkan ke tetangga-tetangga. Biasanya tetangga heran, ada acara apa? Nopo ini? Karena kita sudah nggak pernah berbuat baik sama tetangga. Ini ucapan mereka menunjukkan mereka itu nggak pernah dapat kecuali kalau ada acara. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'a." Kalau engkau masak, kepada Abu Dzar ya, masak daging yang pakai kuah, marak itu perbanyakin kuahnya, engkau perhatikan tetangga-tetangga. Nggak nunggu acara. Bagaimana Abdullah bin Amr bin As ketika pembantunya itu ngulitin kambing. Dia lagi ngulitin kambing. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? "Idza faragta fabda bi jarinal Yahudi." Kalau engkau selesai ngulitin, yang pertama engkau kasih tetangga yang Yahudi. Itu kata murid-muridnya, "Al-Yahudi." Engkau mau kasih yang Yahudi duluan. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril itu terus-terusan ngasih nasihat kepada aku, wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu bakal dapat warisan. Bayangin jemaah. Itu mencakup semua agama. Artinya tetangga kita, kadang-kala anak punya tetangga non-muslim, ya berbuat baik engkau. Masak di rumah, kirimkan kepada mereka. Punya rezeki, kirim lagi. Loh Ustaz, anak ini sudah 3 kali ngirim Ustaz. Tapi mereka nggak pernah ngirim. Kadang-kala ada orang yang kepingin bales, balesannya minta sama Allah. Makanya kalau kita itu berbuat baik, berharap balasan dari manusia, sing ono loro ati. Makanya berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah, di antara tanda kiamat itu banyaknya gempa. Banyaknya tanah ambles, longsor. Kemudian akan munculnya manusia-manusia yang dirubah rupanya sama Allah Azza wa Jalla. Dan kayaknya gempa semakin sering sekarang. Semakin sering. Kalau kita melihat apa badan yang ngurus gempa itu? Geologi ya? Meteorologi. Meteorologi itu mereka selalu melaporkan ada gempa, nanti gempa sini, Jember gempa, Malang gempa, Gresik gempa, mana gempa. Dan semakin banyak itu, semakin sering itu terjadi. Ya, kita perlu bersiap-siap. Yang sejatinya kalaupun kita tidak sampai kiamat itu terjadi, tapi kalau kita sudah mati, kiamat pribadi kita sudah terjadi. Maka tolong jaga diri kita, perbanyak amal soleh, perbanyak doa minta sama Allah Azza wa Jal, agar kita dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu fiik. Baik, mungkin itu yang dapat Ana sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana berikan kepada para jamaah. Nah, tafadhal.
Mbak yang mau menanyakan sesuatu bisa ditulis atau langsung. Ini ada satu jamaah sudah tidur ya, Mas. Insyaallah. Khusuk ngurungokno ceramahane Ustaz sampai Ada pertanyaan buat Ustaz dari bapak-bapak dan umat. Nah, ini ada dari Dias. Fadhal mic-nya. Ustaz, bisa dijelaskan tentang, karena lupa, tentang budak yang melahirkan tuan, Ustaz. Itu penjelasannya bagaimana, Ustaz? Nah, iya. Jadi ada masa, mungkin sekarang sudah nggak ada jemaah, itu sudah lewat. Udah lewat, ada masa banyaknya perbudakan. Jadi ini berkaitan dengan seorang yang menggauli budaknya. Kemudian budaknya itu lahir menjadi tuan untuk ibunya. Budaknya itu kan anaknya merdeka, ibunya masih budak gitu. Seperti itu. Ini ada khilaf di antara para ulama, apakah ketika seorang budak melahirkan tuannya, otomatis dia akan bebas gitu loh. Nggak bisa diperjualbelikan lagi nanti ibunya itu. Ini ada masalah. Tapi yang jelas fase banyaknya perbudakan itu telah terjadi. Di mana satu orang punya 70 budak, punya 80 budak, punya 100 budak. Itu telah terjadi. Walaupun sekarang perbudakan itu sudah ya, Islam ini berusaha untuk menghapus perbudakan. Tapi ketika ada perbudakan, ada hukumnya. Di antara hukum yang berkaitan dengan perbudakan ini, seorang yang punya budak perempuan, dia boleh menggauli budak tersebut gitu. Tapi nanti ketika anaknya lahir, anaknya itu merdeka, sedangkan ibunya budak gitu. Ibunya adalah budak. Dan boleh jadi ada orang merdeka yang menikah dengan budak. Jadi ada orang merdeka karena dia nggak bisa nikah dengan orang merdeka, dia menikahi budak. Tapi biasanya hukumnya itu nanti ikut milik majikannya. Jadi anaknya yang lahir itu nggak ikut bapaknya, ikut pemilik budak tersebut. Seperti itu. Ini beberapa yang berkaitan dengan perbudakan. Anda sendiri sudah banyak lupa dengan hukum-hukum perbudakan karena memang ya harapannya tidak terjadi lagi perbudakan. Walaupun kalau sudah ada perbudakan, ya bapak-bapak ini bisa beli budak gitu ya. Ketika dia nggak mampu menikah, mamanya ana daripada menikah lagi, Ustaz repot, Ustaz ana beli budak 7 umpamanya. Itu boleh gitu jamaah. Diperbolehkan seperti itu. Tapi orang itu boleh menggauli budaknya sendiri loh jamaah. Bukan budaknya orang lain. Jadi Sarah, istrinya Nabi Ibrahim itu punya budak. Siapa? Hajar. Yang dikasihkan kepada Sarah. Nabi Ibrahim nggak boleh menggauli Hajar. Sampai Sarah memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika jadi milik baru diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Nah, kayaknya ibu-ibu sudah mau ngobrol. Pengajian ini mari. Kepada ibu-ibu barangkali ada pertanyaan. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum ya Ustaz. Saya ingin tanya mengenai masa idah seorang istri. Jadi berbeda dengan tema. Yang pertama, jika istri meninggal suaminya, lalu siapa yang wajib menafkahinya? Terutama dalam masa idah yang diwajibkan di dalam kehidupan saja. ini idah mati, idah meninggal. Terus yang kedua, langsung ya Ustaz. Iya. Yang kedua, apa bolehkan menggunakan harta peninggalan suami untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya? Barakallahu fikum. Yang ketiga, udah semua. Iya. Apa hukumnya melaksanakan masa idah itu Ustaz? Karena jika saya lihat di lingkungan, kalau mereka melaksanakannya seperti santai saja. Suaranya kurang keras ya. Kurang jelas. Jadi yang pertama tadi berkaitan iddahnya seorang yang tinggal meninggal oleh suaminya itu nafkahnya dari mana? Nafkahnya yang melanjutkan menafkahinya itu siapa? Yang memberikan nafkah kepadanya. Oke, siap. Yang kedua, Apa dibolehkan menggunakan harta peninggalan suami untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya? Yang apakah boleh apa dibolehkan menggunakan harta peninggalan suami untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya? siap? Yang ketiga, apa hukumnya melaksanakan masa idah itu Ustaz? Karena jika saya lihat di lingkungan, kalau mereka melaksanakan seperti santai saja. Nah, Tetap melaksanakan acara kayak yang tahlilan kayak gitu dengan berkumpulnya tetangga-tetangga, baik laki-laki dan wanita. iya. Terus Yang keempat, gimana? bagaimana syarat-syarat yang wajib dilakukan bagi istri yang melakukan masa idah tersebut yang sesuai syariat? Siap. Barakallahu fikum. Baik, nanti lanjut lagi. Baik, yang pertama berkaitan dengan iddah. Ketika meninggal dunia, beda dengan ketika diceraikan ya. Ketika diceraikan, suami kan masih ada. Di masa iddah itu suaminya wajib menanggung nafkah buat istrinya. Sandang, pangan, papan itu ditanggung oleh suaminya sampai keluar masa iddah. Ini untuk tolak yang raj'i. Tolak yang bisa rujuk. Adapun berkaitan dengan siapa yang memberikan nafkah? Ya nggak ada. Karena suaminya sudah meninggal dunia. Tinggal di sini kalau dia punya anak yang memberikan nafkah kepada ibunya. Kalau suaminya punya harta, disinilah warisan yang akan diberikan kepada dia. Karena bukan nafkah lagi, dengan meninggalnya suami, istri dapat warisan. Warisan itu jelas, perempuan kalau punya anak, suaminya dia akan dapat bagian 1/8. Ya biaya hidup dia diambil dari peninggalan suaminya tadi. Soalnya kalau bicara nafkah, suaminya udah nggak ada, udah nggak memberikan nafkah gitu. Jadi diambilkan dari warisan suaminya. Cuma tadi kalau punya anak memberikan nafkah kepada ibunya ya, itu juga sebuah kewajiban. Kalau dikatakan apakah boleh seorang ibu mengambil nafkah atau menafkahi dirinya dan anak-anaknya dari harta warisan, itu harta sudah milik mereka. Milik ahli waris. Maka tolong segera diselesaikan. Kadangkala di harta itu ahli warisnya itu ada orang lain, orang tua. Bagian orang tua diberikan. Setelah semua dapat, anaknya ini dapat berapa banyak dari harta tersebut. Umpamanya sisa buat ibu sama anak itu 1 M. Ya dilihat mana yang punya anak, mana yang punya ibu. Untuk membiayai anak-anaknya itu diambilkan dari uang mereka. Dari warisan tadi. Kalau mereka masih kecil, hati-hati, harus amanah ya. Karena mereka anak yatim.
Boleh ibu ini menggabungkan. Ya Ustaz, anak kalau harus memisahkan uang anak sama uang anak-anak, repot kan Ustaz. Ya udah digabungin tapi dengan cara yang baik. Atau kadangkala ada anak yatim yang ikut sama pamannya. Dulu jamaah, di awal Islam, itu anak yatim itu dimasakkan sendiri, dibelikan sendiri. Jadi takut mau makan sama anak yatim, karena takut makan hartanya anak yatim. Tapi kemudian diperbolehkan dicampur. Jadi kalau masak anak yatim ini berapa kilo kalau makan sehari umpamanya. Kalau mereka bertiga, umpamanya dianggap setengah kilo. Buat yang lainnya, setengah kilo, ya udah masak 1 kilo. Kan dicampur ini kan. Tapi jangan sampai orang tuanya ini butuh setengah kilo, anak yatim yang butuh setengah kilo, tapi yang punya rumah 3 on, yang anak yatim 7 on. Ini berarti dia makan bagiannya anak yatim. Maka ibu harus berhati-hati kalau dia mengelola hartanya anak yatim tadi. Jadi bicara nafkah, maka dia ambil nafkah dari, bukan ambil nafkah ya, dia menafkahi diri sendiri akhirnya dari harta warisan yang telah menjadi hak mereka. Karena dengan meninggalnya mayit itu, kewajiban mayit selesai sudah. Kecuali yang berkaitan dengan utang dan wasiat gitu loh. Urusan nafkah sudah nggak ada lagi kewajiban dia. Taib. Kalau berkaitan dengan apa lagi? Oh ya, orang yang iddah. Ana terus terang jamaah, ini menjadi PR buat ana. Ya, sama ustaz-ustaz yang lainnya juga. Ketika melihat masyarakat, orang yang ditinggal mati suami itu, berapa lama harus menunggu? Arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dia nggak boleh bersolek ya. Dia terus harus menutup auratnya. Dia nggak boleh keluar rumah kecuali ada perlunya. Ini di masyarakat kita kayak nggak ada apa-apa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ya dia keluar ya membuka auratnya, kemana-mana dia pergi. Kadangkala dia juga masih berhias. Sampai anak bingung. Apakah memang ada pendapat yang seperti itu? Tak cari-cari di buku fikih, belum ketemu. Ya. Tetap masa iddah itu dia menunggu, dia tidak keluar rumah kecuali ketika ada keperluan. Kemudian kalau keluar rumah pun dia tidak boleh berpakai celak atau menampakkan kecantikannya, nggak boleh. Sedangkan di masyarakat sepertinya nggak ada hukum iddah itu. Jadi kalau bicara iddah ini wajib. Allah Azza wa Jalla mengatakan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Mereka harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Jadi bukan main-main gitu. Hanya saja ya mudah-mudahan kita berharap para ulama ya, para ustadz khususnya yang di kampung. Karena ustadz di kampung ini kan berinteraksi dengan masyarakat langsung. Mereka datang ketika ada orang meninggal dunia. Mereka ngurusin jenazahnya. Harapan ana mereka juga bisa menyampaikan pesan Allah ini kepada keluarganya. Orang kalau iddah itu seperti apa sih? Karena terus terang masih banyak yang bukan banyak mengabaikan ya. Apa mereka nggak ngerti, memang nggak paham gitu. Ini terjadi jamaah. Barakallahu fiik. Nah, terus apa lagi ibu? Iddah tadi kan udah disebutkan. Jadi iddah yang syar'i itu dia tinggal di dalam rumah, tempat tinggal suaminya meninggal di sana, kemudian dia tidak keluar rumah kecuali tatkala ada keperluan, kalaupun keluar diharapkan tidak di malam hari ya. Kemudian dia tidak boleh bersolek ya, dia meninggalkan hiasan walaupun di dalam rumah dia nggak berhias. Kadang-kala ada perempuan ya anak kan kalau nggak pakai lipstik itu kelihatan pucet ini itu, tetap dia nggak boleh. Dia nggak boleh. Barakallahu fiik. Nah, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
sekarang usianya sudah 27 tahun, duduk dekat situ dekat Ustaz. Dengan kondisinya nanti di hari kiamat, di masa perhitungan, apakah untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu tanggungan dosanya itu apakah menjadi tanggungan ibunya atau gimana? Barakallahu fikum. Nah, ya, kondisi autis ini macam-macam. Tapi ketahuilah bahwa pena malaikat itu diangkat dari orang yang tidur sampai bangun, dari orang yang dari anak kecil sampai dia balik, dari orang yang tidak berakal sampai akalnya ada. Kalau kondisi anak-anak itu memang ya dia seperti anak kecil yang belum balik. Kan ada yang umurnya sudah tua tapi dia seperti anak-anak, Ustaz. Seperti ketika dia terhitung belum balik, berarti pena malaikat diangkat. Belum ditulis nih. Walaupun umurnya sudah lewat. Kalau akalnya nggak ada sama dia, kadangkala nggak jangkep akalnya, kadangkala nyambung, kadangkala nggak nyambung, ya dikasih penjelasan, dia itu bisa berinteraksi tapi tidak bisa memahami jemaah. Kadangkala disuruh ini iya, setelah itu dia nggak bisa apa-apa lagi. Jadi kalau kondisinya seperti itu, maka pena malaikat diangkat. Tapi kalau enggak Ustaz, dia alhamdulillah dia balik. Dia balik. Dan dia juga bisa memahami. Cuma ada beberapa keterbelakangan dia. Maka berarti ya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya orang tua bagaimana semaksimal mungkin ngajari anak itu. Karena ada anak yang diajak sholat nggak bisa. Sholat Allahu Akbar, dapat 1 rakaat jalan dia. Oh berarti memang dia nggak paham. Tapi ada anak-anak yang alhamdulillah. Anak pernah isi kajian di Jakarta nggak salah online itu untuk tempat anak-anak autis sampai mereka bisa hafal Quran. Jadi mungkin kondisinya beda-beda ya, nggak sama seperti itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam, tafadhal. Alhamdulillah. Sudah kan? Barakallahu fiik jamaah. Alhamdulillah. Kita juga sudah lega di sini. Bapak-bapak, semoga perjumpaan kita hari ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat buat kita semua, bisa kita jalankan dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi